Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Selasa 26 Maret 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari Kabupaten Dea Selatan. Sebanyak 30 orang warga Kecamatan Simuk, Kabupaten Dea Selatan positif terjangkit malaria. Hingga kini sudah 2 orang pasien menderita dan dilaporkan telah meninggal dunia. Sebanyak 46 orang pasien warga Simuk yang merupakan pulau terluar di wilayah Kabupaten Dea Selatan telah menjalani rapid test kesehatan dan 30 orang diantaranya dinyatakan positif malaria. Dalam kurun waktu 3 minggu terakhir, banyak pasien datang ke puskesmas setempat untuk berobat dan menyampaikan gejala penyakit yang diderita. Berdasarkan hasil rapid test, 2 orang siswa SMP dinyatakan positif malaria dan telah meninggal dunia. Bahkan terdapat 2 orang remaja meninggal dunia berdasarkan gejala penyakit yang sama. Tetapi karena yang bersangkutan tidak berobat dan tidak rapid test sehingga pihak puskesmas belum berani menyatakan penyebabnya malaria. Kepala Puskesmas Simuk, Bafo Aburi Zorobi menyebut sejak mewabahnya penyakit malaria, pihak puskesmas memiliki keterbatasan obat dan fasilitas kesehatan sehingga pasien yang terjangkit malaria harus dirujuk ke RSD Dr. Thompson di Gunung Sitoli. Namun akhirnya pasien tersebut meninggal dunia. Untuk mencegah penyakit ini tidak mewabah, pemerintah setempat pada Senin kemarin mulai mendistribusikan obat-obatan termasuk alat fogging serta bantuan kelambu yang segera disalurkan kepada warga di pulau terluar yang jauh dari pusat ibu kota Dea Selatan Teluk Dalam. 15 orang negatif dan ada 2 orang yang sudah meninggal dunia, dan juga pada hari ini ada jenazah yang sudah kami rujuk kemarin dan akan kami antar ke Polsek dan bersama dengan ini juga kami akan sekaligus pendistribusian logistik, obat, kelambu, dan ada kegiatan fogging di Kecamatan Simuk. Meskipun sejauh ini belum dinyatakan kejadian luar biasa, kini pemerintah Kecamatan Simuk sudah berkoordinasi dengan Pemkab Nia Selatan berharap segera mengirim tenaga dokter serta obat-obatan yang lebih memadai. Selain itu, pemerintah pusat diminta memberikan perhatian serius bagi peningkatan taraf kesehatan masyarakat di Kepulauan Terluar Nia Selatan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama Polres Asahan berhasil mengagalkan pengiriman narkoba jenis sabu-sabu lintas negara. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 1 orang pelaku dan barang bukti narkoba seberat 2 kg. Video amatir memperlihatkan petugas gabungan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama Polres Asahan mengamankan seorang pria berinisial MAB yang kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik susu. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan digagalkannya penyelundupan narkoba ini berawal dari penyelidikan petugas adanya seorang pria yang akan membawa narkoba ke Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, petugas langsung memburu pria yang identitasnya sudah diketahui. Dari hasil interogasi petugas, pelaku membawa sabu-sabu tersebut atas suruhan seorang pria dengan upah 3 juta rupiah. Saat ini penyidik Polres Asahan sedang menindaklanjuti dan barang bukti yang didapatkan terhadap MAB adalah narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 kg. Saat ini prosesnya terus dijalankan, proses penyidikan dan pendalaman yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Narkoba dan Polres Asahan. Kini pelaku beserta barang bukti sudah berada di gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Dan untuk pria yang memesan narkoba tersebut, petugas masih terus melakukan pengejaran.
Sementara itu pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 53 kg dan 10.000 butir pil Happy Five yang merupakan hasil penangkapan 2 tersangka peredaran narkoba lintas provinsi beberapa waktu lalu. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 53 kg dan 10.000 butir pil Happy Five dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan terhadap perkara peredaran narkoba lintas provinsi yang digagalkan oleh petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan beberapa waktu lalu. Puluhan kilogram narkoba jenis sabu dan ribuan pil Happy Five ini disita petugas dari 2 tersangka, yakni berinisial DL dan TJ di kawasan Jalan Air Hitam, Provinsi Riau. Saat penangkapan keduanya beberapa waktu lalu, petugas terlibat aksi kejar-kejaran sebab kedua pelaku sempat berupaya untuk melarikan diri. Pemusnahan barang bukti narkoba ini dilakukan setelah pengujian oleh petugas laboratorium forensik Polda Sumut untuk memastikan keaslian barang bukti, lalu dimusnahkan menggunakan mesin insinerator milik BNN Sumut. Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Teddy John Sahalabar pun mengatakan dengan dimusnahkannya barang bukti narkoba ini sebanyak 540.000 jiwa anak bangsa berhasil diselamatkan. Psikotropika dan jenis pil Erimin atau Happy Five. Bahwa kasus ini kejadiannya sudah kita tangani tanggal 29 Januari kemarin, ya, terkait adanya pengungkapan kasus TKP di Jalan Air Hitam, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Taman Kota, Pekanbaru, Provinsi Riau. Ya, di mana tersangkanya inisialnya DN dan TJ. Kapolres Tabes kembali menegaskan pihaknya akan menindak tegas setiap indikasi peredaran narkoba dan mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan jika terdapat hal-hal yang disinyalir sebagai peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Tabes Medan. Selama 3 bulan sejak Januari hingga Maret 2024, Polres Pematang Siantar menangkap sebanyak 36 orang tersangka kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan sabu-sabu. Dari 36 tersangka yang ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar ini, 18 orang diantaranya merupakan residivis yang telah berulang kali terlibat dan tertangkap kasus narkoba. Selain itu, Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar juga mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 142,86 gram dan narkoba jenis ganja seberat 277 gram. Kasat Narkoba Polres Pematang Siantar AKP JH Pasaribu menjelaskan, para tersangka ditangkap dari berbagai lokasi yang ada di wilayah hukum Polres Pematang Siantar. Dari 36 orang laki-laki tersangka yang diamankan, sebanyak 18 orang merupakan residivis kasus daripada narkotika. Jumlah barang bukti yang dapat diamankan dalam hal pengungkapan kasus ini, ganja sebanyak 277,01 gram dan sabu-sabu sebanyak 142,86 gram. Kepada para tersangka akan diancam hukuman paling rendah 4 tahun penjara dan paling tinggi 12 tahun penjara. Kita beralih ke informasi lainnya. Tergiur keuntungan yang berlipat ganda secara cepat dengan cara menginvestasikan sejumlah uang di sebuah aplikasi yang bernama Smart Wallet Indonesia. Ribuan member dan leader tertipu di Tapanuli Utara hingga miliaran rupiah. Puluhan perwakilan dari ribuan member serta leader aplikasi robot trading bernama Smart Wallet Indonesia pagi tadi mendatangi Mapolres Taput untuk membuat laporan dan pengaduan disertai dengan sejumlah bukti-bukti pendukung dari para korban. Kedatangan para member serta leader ini merupakan sebagian kecil dari korban di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Para member mengatakan mulanya tertarik dengan iming-iming keuntungan berlipat dan sudah berjalan hampir 7 bulan lebih dengan keuntungan mulai dari 12 hingga 100% dari jumlah dana yang diinvestasikan. Selain menjanjikan keuntungan secara instan, seluruh member serta leader yang terkena prank dari aplikasi tersebut mengatakan awalnya terlihat sebagai peluang investasi menguntungkan dan telah beberapa kali menarik keuntungan.
Salah seorang korban, Tulus Nababan, mengatakan hingga sampai dengan batas yang telah ditentukan, para member ini tidak dapat menarik uang sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya. Hingga akhirnya sejumlah korban secara beramai-ramai datang ke Polres Taput untuk membuat laporan. Kami salah satu korban ketidakberpihakan Smart Wallet kepada kami karena kami member. Jadi kami berharap kepada pihak kepolisian, Polres Tapanuli Utara, Polda Sumut, dan Mabes Polri agar sesegera mungkin mengungkap persoalan yang terjadi di Smart Wallet ini, penipuan Smart Wallet yang terjadi kepada kami. Sementara itu, berdasarkan keterangan para korban, kerugian penghimpunan dana berkedok robot trading diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Para korban meminta pihak Polres Taput agar segera menindaklanjuti kasus tersebut. Aplikasi yang namanya Smart Wallet. Jadi pengaduan itu sudah kita terima sekarang di Polres Tapanuli Utara secara tertulis. Nanti proses penilaian apakah memang layak untuk ditingkatkan kepada lidik dan selanjutnya untuk sidik, nanti akan kita laporkan perkembangan lebih lanjut. Ya, informasi berikutnya pemirsa, ratusan petugas kebersihan Kota Pematang Siantar melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor wali kota menuntut kejelasan status sebagai petugas kebersihan dan perhatian dari pihak pemerintah kemarin. Dengan membawa mobil pengangkut sampah, ratusan petugas kebersihan Kota Pematang Siantar ini menuntut agar pemerintah kota memberikan kejelasan status mereka yang hingga saat ini tidak jelas. Selain itu, ratusan petugas kebersihan ini juga menuntut kesejahteraan yang selama ini tidak sesuai, yakni hanya berupa gaji sebesar Rp1.500.000 setiap bulan dan adanya pemotongan uang puding. Dari sebelumnya Rp20.000, namun sejak 2 tahun terakhir mereka hanya menerima Rp19.000 setiap harinya. Dalam arti kami menuntut gaji Rp100.000 per hari, THR 1 bulan gaji, jaminan hari tua, ekstra puding tetap berjalan, status yang jelas. Status nggak jelas. Honor tidak, THR tidak, buruh tidak, budak tidak. Jadi pembayaran gaji kami selama ini pembayaran barang dan jasa. Kalau gaji pokok Rp1.500.000 plus ekstra puding. Ekstra puding ini bang, kami tekan dulu Rp20.000 dan beberapa tahun akhir ini jadi Rp19.000. Selain itu, petugas kebersihan ini juga menuntut agar pihak pemerintah Kota Pematang Siantar tidak semena-mena memberhentikan petugas kebersihan yang dianggap sudah tua tanpa adanya pesangon atau jaminan hari tua. Sementara Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar yang menemui petugas kebersihan ini tidak berhasil melakukan mediasi karena tidak adanya titik temu dan kesepakatan bersama di antara mereka. Pemirsa, jelang arus mudik Lebaran Idul Fitri, jalan provinsi penghubung 6 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal rusak parah hingga sampai saat ini belum ada perbaikan. Beginilah kondisi jalan provinsi penghubung 6 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal yang rusak parah. Kerusakan jalan mulai dari Kecamatan Penyambungan Selatan, Kecamatan Batang Natal, Linggah Bayu, Natal Sidunukan, Batahan, dan Kecamatan Muarah Batang Gadis. Kerusakan jalan penghubung 6 kecamatan ini terlihat banyaknya jalan yang berlubang, amblas, dan tertimbun material longsor perbukitan. Kondisi jalan rusak ini disebabkan seringnya hujan yang mengguyur wilayah tersebut. Diperparah lagi dengan banyaknya mobil pengangkut CPO yang diduga melebihi tonase melintas dari jalur ini, membuat jalan berlubang dan digenangi air hujan. Sementara jalan amblas di sejumlah titik di jalan provinsi menuju Pantai Barat juga tidak ada dibuat tanda bahaya atau jalan rusak. Hingga saat ini pemerintah belum ada melakukan perbaikan, padahal akses jalur Pantai Barat Mandailing Natal merupakan jalur utama bagi pemudik Lebaran Idul Fitri nantinya. Jalan yang rusak mulai dari habis Penyambungan menuju Natal, Pak. Dan kerusakan jalan berlubang dan banyak jalan yang amplas. Sangat berbahaya, Pak. Apalagi sekarang musim longsor dan musim hujan, Pak. Apalagi sebentar lagi kita mau Lebaran, harap berhati-hati dan waspada untuk melewati jalan ini, Pak.
Akibat jalan rusak ini, tak jarang pengguna jalan yang melintas kerap terjadi kecelakaan bahkan masuk jurang setinggi ratusan meter. Dihimbau kepada masyarakat yang melakukan mudik Lebaran Idul Fitri 2024 agar meningkatkan kewaspadaan saat melintas dari jalur pantai barat Mandailing Natal. Dan saat hujan turun agar beristirahat di tempat yang lebih aman karena jalur ini sering terjadi longsor. Kerusakan ruas jalan Provinsi Sumatera Utara di wilayah Kota Gunung Sitoli terus menjadi keluhan utama masyarakat setempat, serta mendesak perbaikannya secara darurat guna mendukung kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini. Titik terparah kerusakan jalan dalam wilayah Kota Gunung Sitoli, salah satunya berada pada ruas Desa Saewe Moaao, perlintasan kawasan Gamo menuju Desa Teluk Belukar yang berbatasan dengan Kabupaten Nias Utara. Kondisinya penuh lubang akibat material aspal hot mix mengelupas dan belum adanya pemeliharaan secara permanen dari pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kondisi kerusakan diperparah oleh sering tergenangnya air saat musim penghujan sebab tidak disertai pembangunan parit dan saluran air pada kedua sisi jalan. Pemerintah Kota Gunung Sitoli sebelum meninjau secara langsung kondisi itu telah banyak menerima desakan dari warga agar adanya perbaikan dan segera berkoordinasi kepada instansi terkait di Provinsi Sumatera Utara. Seruan itu juga dalam upaya mendukung kelancaran lalu lintas yang kerap terjadinya kecelakaan yang menimpa para pelajar. Pemerintah Kota Gunung Sitoli mengantisipasi dalam 2 hari terakhir, sementara dilakukan penimbunan material kerikil dan pasir di atas ruas jalan berlobang. Saat ini kita sedang berada di jalan provinsi di wilayah Kota Gunung Sitoli. Jalan provinsi ini kondisi sangat rusak berat dan selama 2 tahun terakhir ini kita meminta kepada pemerintah provinsi untuk segera memperbaiki ruas jalan ini dan sampai hari ini menjadi keluhan masyarakat karena kondisinya sudah rusak parah. Anak-anak sekolah setiap pagi, setiap musim hujan sangat terganggu dengan kondisi jalan ini. Wali Kota Gunung Sitoli, Soaa Lauli meminta pengguna jalan, khususnya pengendara saat melintasi kawasan ini agar ekstra berhati-hati. Sebab selain penuh lubang relief, jalan cenderung bergelombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami untuk menjaga terjadinya lonjakan harga di bulan Ramadan jelang Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara melakukan cek harga sembako di Pasar Impres Aik Kanopan karena mendengar keluhan pedagang. Akibat naiknya harga beberapa kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional beberapa pekan lalu, Bupati dan Wakil Bupati sejumlah OPD dipimpin oleh Sekda Lapura terjun langsung ke pasar untuk memastikan harga kebutuhan bahan pokok dapat terjangkau warga di saat puasa Ramadan sekaligus menyambut Hari Raya Idul Fitri. Salah seorang pedagang sembako, Oni Suryani, mengatakan selama bulan suci Ramadan harga minyak goreng curah terus mengalami kenaikan dari harga Rp14.500 naik menjadi Rp17.000 per kilogramnya. Sedangkan minyak makan kemasan plastik minyak kita sejak sepekan sebelum puasa sampai saat ini langka di pasaran. Dari kampas, kalau harga kampas itu kan nggak tentu loh Pak. Kalau kampas itu kan nggak tentu harganya. Nanti motor yang satu harganya 1 sekian, yang ini kadang selisih 5.000, selisih 3.000. Itu di harganya. Jadi jelas harga minyak makan itu ada kenaikan nggak? Kenaikan loh Pak, ini lah kenaikan minyak
kita aja dari kita ngecer cuma 14.000, sekarang kadang 15 tergantung orang pembagi kita berapa. Sekda Labura Muhammad Sueb mengatakan saat dilakukan cek harga ditemukan ada bahan pokok naik seperti cabai merah naik menjadi Rp48.000 dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang putih dan gula pasir masih stabil. Bahkan ada yang mengalami penurunan seperti harga beras turun mencapai Rp1.000 per kilogramnya. Sementara untuk bahan pokok langka di pasaran, pihaknya akan mengecek mulai tingkat produsen dan distributor terkait keterlambatan penyaluran ke pasar. Sekaligus menjamin stok bahan pokok tercukupi agar harga tidak naik sehingga daya beli masyarakat terpenuhi. Kami melaksanakan cek harga pasar, tepatnya di Pasar Raya Kanopan ini. Ada beberapa komoditi yang mengalami naik, ada yang stabil, ada yang turun. Contoh yang mengalami tadi kenaikan, ada tadi cabai naik sedikit, dan juga justru ada yang stabil, macam bawang putih, bawang merah. Justru tadi kami cek di pedagang, beras turun sampai Rp1.000. Harapan kita stok atau komoditi terjamin lancar sehingga yang merayakan Idul Fitri ini dapat baik dan senang menyambut Idul Fitri. Sementara itu Pemkab juga mengecek sejumlah kilang dan gudang bahwa stok kebutuhan beras di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang terpenuhi. Pemirsa, menghadapi mudik Lebaran Idul Fitri, PT Pertamina membentuk tim Satgas Ramadan dan Idul Fitri Rafi sehingga dipastikan kebutuhan pasokan bahan bakar minyak maupun LPG mencukupi di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Satgas Ramadan dan Idul Fitri, Satgas Rafi 2024 Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut mulai beroperasi 25 Maret 2024 hingga pasca Lebaran. Tim Satgas yang dibentuk disiagakan untuk memastikan kelancaran pasokan dan distribusi bahan bakar minyak serta LPG selama Ramadan dan mudik Idul Fitri. Untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat serta ketersediaan BBM, Pertamina menyiapkan layanan khusus diantaranya 381 SPBU di jalur mudik. 7 posko kesehatan, 6 modulator, 18 SPBU motoris, dan 31 kantong BBM. Lokasi rawan terjadinya macet, khususnya kawasan wisata dan jalur mudik utara, disiapkan kantong BBM dan SPBU motoris, sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan BBM. Menghadapi mudik Lebaran diprediksi konsumsi BBM mengalami peningkatan 11% dan LPG 8% dari hari normalnya. Untuk menghadapi Satgas Rafi 1445 Hijriah ini, insya Allah kita bersama Hizbun Migas siap untuk memberikan layanan terbaik pada masyarakat. Tadi sudah kita sampaikan ya terkait dengan angka-angka pertumbuhan. Prediksi kita seluruh bahan bakar naik semua, kecuali solar untuk yang memang kebutuhan ini ya, kebutuhan untuk angkutan ya. Tapi kalau kita bicara yang namanya keluarganya gasolin, itu naik lebih kurang 9% ya. LPG lebih kurang naik 8% ya. Sementara untuk yang gasoil itu turun karena memang industri pada meliburkan diri, kemudian juga angkutan logistik juga dibatasi. Nanti kakak nomor 135 kirim apa yang menjadi layanan khusus kebutuhan BBM saat mudik Lebaran dapat menghubungi call center 135. Pemirsa, 2 pekan menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah, situasi arus mudik di stasiun kereta api Binjai terpantau masih relatif sepi seperti hari-hari biasa dan belum ada kenaikan signifikan untuk penumpang. 2 pekan jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, suasana stasiun kereta api Binjai masih terpantau normal dan cenderung sepi seperti hari biasanya. Hari ini puluhan calon penumpang kereta api Sri Lelawangsa tujuan Binjai ke stasiun besar kereta api Medan tampak memenuhi loket dan ruang tunggu stasiun. Tingkat kapasitas jumlah penumpang mencapai 80%. Selain tujuan stasiun besar kereta api Medan, stasiun kereta api Binjai juga melayani keberangkatan kereta api tujuan Kuala Bingai, Kabupaten Langkat. Diperkirakan lonjakan penumpang di stasiun kereta api Binjai akan berlangsung pada 3 hari sebelum Lebaran. Untuk mudik Lebaran ini, PT KAI menyiapkan 5 gerbong kereta api tujuan Medan dan Kuala Bingai dengan kapasitas 350 kursi.
Untuk keberangkatan 2 kali sehari dengan tarif Rp5.000 per orang menuju stasiun kereta api Medan dan stasiun kereta api Kuala Bingai. Yang akan merayakan Idul Fitri di kampung halamannya. 2 pekan jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, suasana terminal bus Binjai yang ada di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanah Tinggi masih terpantau normal. Menurut para petugas loket bus, biasanya terminal bus Kota Binjai akan mulai dipenuhi pemudik pada 7 hari sebelum Lebaran Idul Fitri. Namun hingga saat ini belum ada lonjakan penumpang. Keberangkatan bus dari terminal Binjai umumnya menuju Pekanbaru, Riau, dan Aceh. Diperkirakan bakal ada kenaikan harga tiket sekitar 20 hingga 25% dalam beberapa hari ke depan. Untuk saat ini tiket tujuan Riau, Pekanbaru Rp220.000 untuk kelas ekonomi, sedangkan VIP Rp285.000. Mayoritas penumpang tujuan Riau berasal dari Binjai dan Langkat. Selain trayek ke Riau, bus dari terminal Binjai juga ada yang menuju ke Tapanuli Selatan dengan harga tiket mulai dari Rp100.000 untuk kelas ekonomi dan Rp200.000 kelas VIP, sedangkan untuk harga tiket ke Banda Aceh mulai dari Rp180.000 kelas ekonomi hingga Rp250.000 untuk kelas VIP. Para petugas loket bus antar kota provinsi di Terminal Binjai juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan pelayanan kepada warga yang akan mudik lebaran di kampung halamannya. Pemirsa, ratusan masyarakat antusias mengantri untuk pengambilan tiket mudik gratis yang dilaksanakan pemerintah Kota Medan. Tahun ini Pemko Medan menyediakan kuota sebanyak 6.000 dengan 12 rute tujuan di berbagai daerah di Sumatera Utara. Ratusan masyarakat sudah memadati kawasan Taman Ahmad Yani, tempat penukaran tiket program mudik gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Medan kemarin siang. Herlan Diadi, pemudik asal Gunung Tua yang mengambil 6 tiket untuk orang tua dan keluarganya, mengaku program mudik gratis ini sangat membantu mahasiswa seperti dirinya. Pemerintah Kota Medan sudah melakukan program mudik gratis selama 3 tahun berturut-turut dan pada tahun ini Pemko menyediakan 6.000 kuota mudik gratis. Waktu pengambilan tiket ini sendiri dimulai dari tanggal 25 hingga 27 Maret 2024. Nantinya para pemudik ini akan diberangkatkan ke 12 rute tujuan sejumlah kota yang ada di Sumatera Utara. Sementara untuk keberangkatan penumpang mudik bareng Pemko Medan 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 April dan nantinya akan dilepas oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution tepat di depan Masjid Raya Medan. Oh, pertama ngambil tiketnya itu saya nggak di sini gitu Bang, saya di PKB. Terus caranya persyaratannya itu ada kartu keluarga, ada KTP juga. Nah, cuman 2 itu persyaratannya. Terus untuk tahap langkah untuk pengambilannya antri dulu. Terus ambil antri baru dipanggil nanti nomor antriannya. Ini udah selesai Kak ambil tiket? Udah ini Kak. Gimana Kak pelayanannya tadi? Untuk pelayanannya alhamdulillah baik Bang. Pemirsa, program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting atau BAAS merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. BAAS sebagai gerakan gotong royong diharapkan dapat mencegah bertambahnya jumlah kasus stunting di Indonesia melalui bantuan pemenuhan gizi dan nutrisi bagi anak dari keluarga berisiko stunting kategori kurang mampu. Hal tersebut terungkap pada temu kerja stakeholder dan mitra kerja BKKBN dalam rangka penguatan BAAS di Medan pagi tadi. Dalam kesempatan tersebut, pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin berharap Bapak Bunda Asuh Anak Stunting BAAS di Sumut semakin kuat. Bukan hanya terkait jumlah, tetapi juga langkah nyata dalam mengurangi anak stunting di Sumatera Utara. Sumut berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 18,9% di tahun 2023 atau turun 2,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini Pemprov Sumut menurut Hasanuddin akan bekerja lebih keras untuk mencapai target 14,5% di akhir tahun 2024.
BAS itu langkah real dan langsung, tetapi kita ingin bukan hanya sebatas data, tetapi benar-benar dilaksanakan sehingga jumlah anak-anak kita yang stunting bisa terkoreksi. Saat ini BAS di Sumut tersebar di 31 kabupaten kota dan akan terus berkembang hingga menyentuh semua daerah-daerah yang memiliki anak stunting. Hasanuddin meminta agar pembagian BAS lebih tepat dan efektif kepada semua mitra kerja dan stakeholder. Adanya BAS kini memiliki peluang emas untuk menyentuh langsung dan memberikan perhatian khusus kepada 675.411 keluarga berisiko stunting. Ini perlu sinergi dan komitmen kita bersama. Tentunya harapan kita dengan kegiatan ini nanti kita akan langsung bisa mengimplementasikan konsep perencanaan kita untuk menurunkan angka stunting di Sumatera Utara. Tadi sudah saya sampaikan dari hasil evaluasi tahun yang lalu, kita sangat bersyukur bahwa kita bisa menekan angka stunting dari sebesar 2,2%. Tentunya harapan kita adalah 2 strategi besar yang akan kita laksanakan, baik itu strategi jangka pendek maupun jangka menengah. Dengan harapan nanti sumber daya manusia yang unggul yang kita siapkan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 bisa terwujud dari putra-putri dari Provinsi Sumatera Utara. Sekretaris Utama BKKBN Tafif Agus Rayanto mengatakan TNI dan Polri paling banyak menjadi BAS karena memiliki organisasi hingga ke level paling bawah agar hasilnya lebih baik. Tafif Agus Rayanto mengajak untuk menyatukan langkah bersama menyelesaikan masalah stunting. Langkah kita perlu bersama karena ini hanya bisa diselesaikan dengan bekerja sama. Dengan menggunakan data yang sama, dari data tersebut dapat pilih mana yang perlu intervensi kuat. Pihaknya juga berharap pihak swasta lebih berperan aktif dalam mencegah maupun mengurangi angka stunting di suatu daerah. BAS atau yang kita kenal sebagai Bapak Asuh atau Bunda Asuh anak stunting adalah sebetulnya bentuk kegiatan gotong royong dari masyarakat gitu untuk menutup kekurangan intervensi spesifik. Intervensi spesifik itu salah satu dimensi pentingnya adalah asupan gizi yang tercukupi. Nah, oleh karena itu sebetulnya peran dunia usaha atau stakeholder atau yang sering kita sebut pentahelik itu menjadi peran strategik. Karena di berbagai konsep pembangunan, kontribusi pemerintah itu biasanya hanya sekitar 20-25%. Selebihnya yang konkret itu adalah peran swasta. Oleh karena itu kalau kemudian menangani stunting itu hanya pemerintah atau government itu tidak akan memberikan efek berarti. Makanya peran pentahelik itu ya swasta, dunia usaha, media, akademisi, kemudian pemerintah harus gotong royong bareng. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi serba-serbi Ramadan. Meski harus bersaing dengan kue buatan pabrik, namun peningkatan omset penjualan kue kering mendekati Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah masih dirasakan oleh para pengrajin kue kering di Kabupaten Simalungun. Berbagai cara dan upaya dilakukan para pengrajin kue kering di Kabupaten Simalungun untuk bersaing mendapatkan hati pembeli. Dengan tingginya harga bahan baku, pembuat kue kering bersaing dengan buatan pabrik untuk tetap berupaya mendapatkan konsumen atau pembeli kue kering hasil buatan para pengrajin. Hal ini terbukti dengan meningkatnya pesanan dan penjualan kue kering pengrajin mendekati perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun ini. Salah seorang pengrajin kue kering yang ada di Kabupaten Simalungun, Deliana Rosita Perangin Angin mengatakan, untuk bersaing dengan kue kering buatan pabrik, dirinya terpaksa menjual kue kering dengan sistem paket, di mana setiap paket terdiri dari 4 jenis kue kering dengan berat masing-masing 500 gram dan dijual dengan harga Rp120.000 hingga Rp140.000 per paketnya. Peningkatannya itu ya memang ada, cuman ya kue kita itu dipersaingin dengan pabrik, jadi kita itu kayaknya meningkatnya ya sedikit aja lah gitu. Bahan pokok kan mahal semua, gula naik, blueberry naik, tepung lagi naik. Mau jual pun nggak bisa naik, nanti orang nggak mau. Nastar sama itu bola-bola coklat. Simalungun ya sampai Medan lah, sekitar 5,5 ton lah, ada lagi tambahan.
Deliana Rosita Perangin-Angin menjelaskan hingga saat ini dirinya telah memproduksi sebanyak 500 kg kue kering yang dijual dan dipesan oleh para konsumen dari wilayah Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, Deli Serdang, dan Kota Medan. Bulan puasa merupakan berkah bagi semua umat di dunia. Keberkahan tersebut diantaranya adalah limpahan rezeki bagi masyarakat yang mau memulai usaha. Seperti halnya usaha mikro kecil menengah yang berada di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang selalu kebanjiran orderan di saat bulan suci Ramadan. Usaha pembuatan segala jenis kue basah dan gorengan yang sudah berjalan selama 3 generasi ini merupakan usaha turun-temurun di keluarga yang berada di Jalan Pemuda, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura. Usaha pembuatan kue ini masih terus berlangsung, bahkan sudah dikenal di berbagai daerah, khususnya di kalangan para pejabat karena memang memiliki ciri khas dan rasa yang sangat spesial. Tidak tanggung-tanggung, setiap hari usaha pembuatan kue ini bisa menerima order hingga 6.000 potong kue dengan berbagai jenis baik kue basah maupun berbagai bentuk gorengan. Ciri dari pengusaha kue ini diantaranya sesuai suku dan masing-masing budaya yang ada di Kabupaten Langkat, seperti kue dari suku Melayu yakni kue rasidah, badak terendam, pulut panggang, janda meleleh, nona manis, pelita daun, bahkan bubur pedas, serta berbagai jenis masakan Melayu lainnya. Keunikan nama kue dan cita rasa yang tidak diragukan lagi ini membuat usaha kue keluarga ini bisa bertahan selama 30 tahun lebih dan sudah memiliki penikmat tersendiri. Pembuatan berbagai jenis kue ini tidak saja dilakukan saat bulan suci Ramadan saja, namun di hari biasa juga masih memiliki orderan. Tidak hanya itu, para pekerja juga merupakan warga sekitar dan pada umumnya merupakan anak sekolah dengan tujuan mencari uang tambahan serta membantu orang tua. Amanda Tasya, pemilik usaha kue, mengatakan usaha kue ini merupakan turun-temurun dari orang tuanya yang sudah dimulai sejak ia masih kecil dan setiap hari di bulan Ramadan. Orderan kuenya bisa mencapai 6.000 potong lebih dengan omset jutaan rupiah per hari. Alhamdulillah usaha ini sudah turun-temurun dan Aca adalah generasi ketiga dari orang tua Aca. Kuenya tuh banyak macamnya, khususnya itu lebih spesifiknya tuh kue Melayu kayak seperti rasidah, ada nona manis, ada pulut panggang, ada bengkang, banyak. Biasanya kami juga ada terima tempahan juga di hari biasanya. Momen Ramadan makanya kami buat takjil. Pada umumnya itu banyaknya tuh anak sekolah karena kan kalau Ramadan ini banyak yang libur. Kalaupun orang itu sekolah juga kan kayak tadarus, jadi kan setengah hari. Jadi setengah harinya itu orang tuh kerja di sini. Sementara itu pemirsa, berbagai upaya dilakukan para penjual takjil aneka minuman untuk berbuka puasa dengan memakai pakaian unik dan menarik, seperti yang dilakukan para pemuda kreatif yang berada di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Para pemuda kreatif yang berada di Kecamatan Tanjung Pura ini sengaja menggunakan pakaian yang unik dan menarik agar para pembeli lebih tertarik dan lebih membeli sekedar untuk melewati lokasi stand jajanan saja. Namun tetap harus menoleh dan membeli karena kue unikan pakaian para pedagang yang berjualan. Tema pakaian yang digunakan para remaja ini setiap harinya selalu berganti, seperti pakaian Melayu, pakaian olahraga, dan berbagai jenis pakaian unik dan menarik lainnya demi mengambil hati para pembeli. Berbagai jenis minuman yang dikemas dengan variasi es ini dibuka setiap hari selama bulan suci Ramadan yang dimulai dari pukul 3 sore hingga menjelang berbuka puasa. Tidak hanya itu, sebutan minuman juga diberi nama yang sangat kreatif agar ingatan para pembeli tetap segar seperti es kayangan, lemongrass, es kunti, es cetar membahana, dan berbagai jenis bentuk es lainnya. Untuk satu cup es dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp8.000 dengan omset jutaan rupiah per harinya selama bulan Ramadan. Aulia, pedagang kreatif, mengatakan untuk menarik perhatian para pembeli, ia sengaja membuat sesuatu yang berbeda dan tetap harus menjaga rasa dan kualitas dagangannya. Ya, kita buat biar supaya lain daripada yang lain. Dan yang pastinya kualitas rasa harus kita jaga. Kami bertema setiap harinya kita itu menggunakan baju adat, ada baju olahraga, jadi di hari-hari tertentu lah. Kebetulan idenya dari saya sendiri. Itu supaya menarik perhatian yang orang lewat gitu. Harga dari Rp5.000 sampai Rp8.000.
Harapannya ya selalu laris manis lah pokoknya gitu. Makanya kami selalu bertema biar supaya pelanggan-pelanggan juga melihat bahwasannya ada keunikan di es kayangan ini. Ya, pemirsa, Masjid Agung Binjai merupakan salah satu masjid kebanggaan warga Binjai yang dibangun pada tahun 1965. Masjid juga kerap menjadi lokasi singgah para pemudik. Masjid Agung Kota Binjai merupakan satu di antara beberapa ikon Kota Binjai. Masjid ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Langkat, Binjai Timur, Kota Binjai. Masjid Agung Binjai juga tempat persinggahan para musafir dan para pemudik lebaran dari arah Aceh menuju Medan dan sebaliknya untuk melakukan ibadah karena masjid ini tempatnya sangat strategis, dekat dengan jalan lintas Medan Aceh. Agung Binjai dibangun dengan ciri khas budaya Melayu dan Arab. Konsep ini terlihat dari kubah serta dari tiang-tiang pondasi masjid, begitu juga dengan pintu masuk ke dalam Agung Binjai. Masjid tersebut 74 kali 73. Terdapat tempat parkiran kendaraan yang cukup luas, terletak di sisi kanan, kiri, serta depan masjid. Berdirinya Masjid Agung Kota Binjai kurang lebih semenjak tahun 1965-1966, didirikan Binjai saat itu Harudin Nasution. Masjid Agung Binjai mampu menampung 4.000 orang jamaah untuk beribadah. Di dalam Masjid Agung Binjai terdapat tulisan dinding karpet dari Turki serta mimbar Jepara buatan Pulau Jawa. Kegiatan Masjid Agung secara rutin dilakukan pengajian membuka untuk umum. Jika mengunjungi masjid tersebut dapat berbelanja di stand-stand yang buka, menjual berbagai makanan dan pakaian muslim di pelataran masjid tersebut. Masjid Binjai juga menyediakan 300-500 porsi bakso untuk berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, diduga alami hubungan arus pendek listrik, satu unit rumah mewah di Kota Medan ludes terbakar. Pada saat kejadian, seorang penghuni tengah tertidur di dalam rumah dan selain rumah, satu unit mobil juga ikut terbakar. Video amatir merekam detik-detik api melalap habis satu unit rumah mewah yang berada di Jalan Sehat Medan Sunggal siang tadi. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik dan kemudian menyambar atap dan menghabiskan seluruh isi rumah. Beruntung penghuni yang saat kejadian tengah tertidur pulas langsung terbangun dan melihat rumahnya penuh dengan api. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan menurunkan 5 unit mobil pemadam dan dalam 1 jam akhirnya api dapat dipadamkan. Sementara itu satu unit mobil yang berada di garasi juga ikut terbakar di bagian depan. Warga bersama petugas terpaksa merusak pagar besi agar mobil dapat diselamatkan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material yang diakibatkan atas kejadian ini mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa ini kita mengetahui sekitar setengah jam yang lalu lah kita mengetahui dari Pak Kepling langsung dan kita langsung hubungi pemadam kebakaran. Di dalam rumah ini apakah ada orang atau? Di dalam rumah ada orang, satu orang. Langsung terbangun memang dia. Tetapi api sudah ada dari arus listrik. Dari saksi sendiri yang dari dalam rumah itu dari mana asal? Dari dapur kah, dari kamar kah, dari mana? Dari atas tiang apa ini? Tiang listrik ini. Tiang listrik rumah. Kapolres sedang berdagai Oksi Yuda pada apel ikrar keselamatan jalan dan deklarasi anti geng motor dengan tegas mengatakan terukur dan mengedepankan penegakan hukum dan jika masih terdapat tindakan kriminal yang berakibat gangguan Kamtibmas.
Penekanan tersebut disampaikan saat memimpin apel ikrar keselamatan jalan dan deklarasi anti geng motor yang dihadiri abang becak atau komunitas sepeda motor atau Pokdar Kamtipmas serta undangan lainnya. Dikatakan sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas bertujuan agar sebagai pengendara dan juga orang lain selamat dalam berlalu lintas, terkhusus bagi geng motor Gopla. Dalam kegiatan ini ditekankan untuk mengambil hikmah dari kejadian kriminal beberapa hari yang lalu, sehingga dilakukan penegakan hukum yang keras terukur dan sistematis akan dilakukan untuk membuat efek jera bagi pelaku geng motor yang berafiliasi tindakan kriminal. Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda berharap agar situasi Kamtipmas di Serdang, Bedagai sama-sama terjaga. Jika terdapat kenakalan remaja yang berujung kriminal, maka tidak ada pengampunan yang menjadi alasan untuk dilakukan restorasi justis. Setelah ini kita tentunya mengundang beberapa komunitas pengendara motor maupun mobil ya, yang ada di Kabupaten Sergai sebagai upaya menjadikan duta. Mereka menjadikan duta. Jadi mereka menjadikan contoh kepada masyarakat yang lain untuk tertib lalu lintas. Ya, penekanan kepada geng motor ya yang ada di Sergai tentunya itu menjadi ultimatum kepada mereka. Ada beberapa kejadian kemarin yang melibatkan 2 geng motor yang ada di Sergai ini, tentunya itu menjadi tragedi bagi kita, ya, bagi adik-adik kita, bagi kita semuanya, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Sementara Ketua Geng Motor Gopla Bagus Pasla mengajak semua anak muda melakukan hal positif terlebih di bulan Ramadan ini. Untuk di bulan Ramadan ini, untuk geng motor kita himbau untuk adik-adik kita semua, kebetulan kita juga Ketua Satma Pemuda Pancasila Kabupaten Serdang Bedagai untuk membuat hal-hal positif. Ya contohnya seperti kegiatan hari ini, ikrar, berbagi takjil dan segala macam kan, itu harus kita buat hal-hal yang positif gitu Bang. Oke. Pemirsa, petugas Unit Reskrim Polsek Sunggal membekuk 2 orang tersangka pelaku perampokan atau penjambretan di kawasan Jalan Setiabudi, Kota Medan kemarin. Korban yang merupakan sepasang suami istri tersebut mengalami kecelakaan tunggal setelah berupaya mengejar para pelaku jambret yang mengakibatkan suami korban tewas seketika. Sepasang suami istri mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Jalan Setiabudi, Kota Medan hingga mengakibatkan sang suami yang mengendarai sepeda motor tersebut tewas seketika. Menurut warga, korban melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak pembatas jalan. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas kepolisian termasuk pemeriksaan rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian, diketahui bahwa sepasang suami istri tersebut merupakan korban jambret. Polisi yang bergerak cepat langsung membekuk 2 orang tersangka, yakni Sabarullah dan Leonardo di kawasan Helvetia. Saat hendak diamankan petugas, pelaku Sabarullah berupaya melarikan diri yang mengakibatkan dirinya mengalami luka di bagian kaki. Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun menyebut tas korban dijambret para pelaku usai melakukan transaksi keuangan di sebuah ATM di kawasan Jalan Setiabudi. Hasil penyelidikan, ya ternyata mohon maaf yang awalnya dijambret ini, ya itu sebelumnya mengambil uang di Bank Mandiri, ya Jalan Setiabudi Titi Bobrok. Nah, pada saat dia mengambil uang suami istri dalam tas, pada saat dia melintas di Jalan Setiabudi itu dirampok ya oleh para pelaku. Akibat peristiwa penjambretan tersebut, istri korban saat ini masih dalam perawatan intensif karena luka serius di bagian kepala. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas 15 tahun penjara. Informasi berikutnya pemirsa, seorang tersangka pengedar narkoba nekat menyeburkan diri ke sungai karena menghindari sergapan personil Satuan Narkoba Polres Batubara. Pelarian Riki Saputra alias Gondrong akhirnya kandas di Sungai Desa Gambus Laut, Kecamatan 50 Pesisir Batubara. Tersangka pengedar narkoba itu sebelumnya sempat berusaha melarikan diri dan melompat ke sungai. Namun atas kesigapan polisi, tersangka berhasil ditangkap. Polisi kemudian memboyong tersangka menggunakan sampan nelayan untuk menyeberang sungai, lalu dibawa ke kantor polisi guna diproses hukum. Kepala Satuan Narkoba Polres Batubara AKP Ferry Kusnadi mengatakan penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat yang resah dengan kelakuan tersangka yang kerap mengedarkan sabu di kalangan nelayan. Saat akan ditangkap, tersangka sudah sempat membuang barang bukti ke sungai. Namun polisi berhasil mendapatkan sebagian barang bukti sabu seberat 2 gram. Berjualan narkoba itu terhadap para nelayan. Jadi kita lakukan penangkapan, dia menjebur ke sungai yang bermuara ke laut. Ya, saat itu anggota juga terjun, berenang, sehingga
beberapa barang bukti ya berupa handphone dan narkoba itu berhasil dibuangnya ke sungai mengarah ke laut. Namun petugas berhasil menemukan sekitar 2 gram lebih narkotika jenis sabu. Setelah diamankan barang bukti, mengejar tersangka dan berhasil mengamankan tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku untuk esok hari Rabu 27 Maret 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, perakiraan BMKG wilayah 1 Medan menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Rabu tanggal 26 Maret 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Nias Barat, Nias Utara, Mandeling Natal, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Karo, Dairi, Fakfak Barat, dan sekitarnya. Untuk malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 24 Maret 2024 terpantau 1 titik panas di wilayah Mandeling Natal. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pesisir barat, timur, dan pegunungan Sumatera Utara untuk waspada terjadinya hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Rabu tanggal 26 Maret 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriona mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.